Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Anggraini, NPM 2014181015, Prodi Ilmu Tanah kelas A. Di sini saya akan membahas tentang bioremediasi. Topik pembahasan kali ini yaitu pengertian bioremediasi, teknik atau teknologi bioremediasi, bioremediasi air, dan peran mikroba di bioremediasi. Bio yang artinya hidup, remediasi yang artinya proses perbaikan. Bioremediasi adalah perbaikan dan pemulihan secara biologis. Pengertian bioremediasi adalah proses perbaikan lingkungan yang tercemar dengan menggunakan organisme, bakteri, bumi, dan tanaman untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan lingkungan yang tercemar. Bioremediasi juga dapat memperbaiki daerah atau lokasi yang terpapar limbah kimia dengan bantuan makhluk hidup, atau sebagian ada yang menyatakan dengan menyelesaikan masalah. Yang mempengaruhi bioremediasi adalah ketersediaan kontaminan untuk populasi mikroorganisme, adanya populasi mikroorganisme yang dapat menguraikan pencemaran, dan faktor lingkungan yaitu seperti pH, suhu, tipe tanah, ketersediaan oksigen, dan penerimaan elektron lainnya. Mekanisme bioremediasi. Nah, mekanisme bioremediasi ini melalui biotransformasi dengan cara enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia menjadi polutan. Nah, bioremediasi menuju pada biodegradasi yang dimana polutan beracun dapat terdegradasi sehingga strukturnya menjadi tidak kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak beracun dan tidak berbahaya. Selanjutnya adalah topik pembahasan tentang teknik atau teknologi bioremediasi. Teknik bioremediasi dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. Teknik bioremediasi in situ yaitu cara pengaplikasian pada lokasi yang tercemar ringan dan lokasi yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan ex situ merupakan teknik bioremediasi di mana air atau lahan yang terkontaminasi diangkat, kemudian diolah dan diproses pada lahan khusus yang sudah disiapkan untuk proses bioremediasi. Teknik bioremediasi in situ yaitu meliputi bioventing, adalah penggunaan induksi gerakan udara melalui tanah yang tidak jenuh, adanya nutrien atau tanpa nutrien. Selanjutnya in situ biodegradasi. Penambahan oksigen dan nutrien dalam tanah yang terkontaminasi sehingga bakteri yang ada di dalam tanah dan dapat mendegradasi kontaminan-kontaminan yang ada di dalam tanah. Selanjutnya adalah biospergi. Teknologi ini digunakan untuk meremediasi kontamina organik yang terlarut dalam air atau tanah melalui penggunaan mikroorganisme yang terdapat dalam air atau tanah. Selanjutnya, teknik bioremediasi ex situ yang meliputi land farming merupakan salah satu teknik bioremediasi yang dilakukan dalam sel biotreatment melalui proses mikrobiologi dan oksidasi. Nah, selanjutnya biofiller. Teknologi pendegradasian kontaminan tanah dalam suatu tumpukan dengan dialiri udara atau diaerasi supaya terjadi aktivitas mikroba. Selanjutnya composting, proses penggabungan tanah yang terkontaminasi oleh molekul organik tidak berbahaya sehingga mendukung populasi mikroba yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, bioreaktor merupakan sistem penutup untuk reaksi biologis dari suatu proses bioteknologi. Ini terdapat perbedaan teknik in situ dan ex situ. Teknik in situ memiliki keuntungan hemat biaya, dapat dilakukan dengan cara alami, dan tidak berbahaya untuk air dan tanah. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan banyak waktu dan sulit untuk diamati. Untuk teknologi ex situ memiliki keuntungan murah dan hemat biaya, sedangkan kalau kekurangannya adalah membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak lahan, dan membutuhkan kontrol komponen abiotik. Selanjutnya adalah topik pembahasan tentang bioremediasi air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, lautan, dan sungai dari akibat aktivitas manusia.
Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sumber pencemaran air pada umumnya berasal dari limbah permukiman, limbah pertanian, limbah industri, selain itu juga terdapat dari limbah pertambangan. Penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara tidak membuang zat pencemar yang berupa limbah ke perairan seperti sungai, danau, selokan, maupun laut secara berlebihan. Selanjutnya, mengumpulkan limbah-limbah dan mengolahnya terlebih dahulu sehingga kandungan zat pencemar turun dan dapat digunakan dalam proses industri kembali. Selanjutnya, tidak menggunakan deterjen yang mengandung fosfat karena dapat menyebabkan eutrofikasi. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi penggunaan logam berat karena dapat terakumulasi di dalam tubuh. Dampak limbah pencemaran air yaitu dapat menyebabkan kematian, menyebabkan keracunan, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan biota di perairan, dan sumber air penduduk akan menurun. Teknologi bioremediasi air. Bioastimulasi yaitu nutrien dan oksigen dalam bentuk cair atau gas ditambah ke dalam air atau tanah yang tercemar untuk memperkuat pertumbuhan dan aktivitas bakteri remediasi yang telah ada di dalam air atau tanah tersebut. Selanjutnya, bioaugmentasi yaitu mikroorganisme yang dapat membantu membersihkan kontaminan tertentu ditambahkan ke dalam air atau tanah yang tercemar. Nah, cara ini yang paling penting dan sering digunakan dalam menghilangkan kontaminasi di suatu tempat. Selanjutnya, yaitu bioremediasi intrinsik. Remediasi jenis ini terjadi secara alami di dalam air atau tanah yang tercemar. Ya, yaitu topik pembahasan tentang peran mikroorganisme di bioremediasi. Mikroorganisme di bioremediasi meliputi algae, fungi, yeast, bakteria, dan alga. Jenis mikroorganisme bioremediasi yaitu bakteri, Propbacter sp, Pseudomonas ferrani, Burkholderia spp, Kokuria flova, Bacillus cercus, dan Spora cercina ginsenyi-soli. Selanjutnya algae yaitu Cladophora fascicularis, Spiraea spp, Cladophora spp, dan Spirulina spp. Fungi yaitu Perikilum canescens, Aspergillus versicolor, dan Aspergillus fumigatus. Dan yang terakhir yaitu yeast, yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Candida auxiliis. Mekanisme bioremediasi oleh mikroba ada dua, yaitu biosorpsi dan bioakumulasi. Nah, biosorpsi merupakan mekanisme absorpsi pasif yang cepat dan refleksibel dan dijerat secara biologis. Biosorpsi ini bisa dilakukan dengan bakteri mati atau hidup. Faktor yang mempengaruhi yaitu pH, kekuatan ion, konsentrasi biomassa, suhu, dan ukuran partikel. Sedangkan bioakumulasi merupakan teknik yang terakumulasi di dalam tubuh atau proses masuk ke dalam sel-sel. Nah, teknik ini mencakup intra dan proses ekstraseluler dari penyerapan pasif yang hanya berperan terbatas. Biomassa hidup hanya dapat terjadi untuk bioakumulasi. Perbandingan antara biosorpsi dan bioakumulasi yaitu pada biaya biosorpsi biasanya rendah, biomassa dapat diperoleh dari limbah industri, biaya yang sebagian besar terkait dengan transportasi dan produksi biosorber. Sedangkan bioakumulasi biasanya tinggi, proses terjadi keberadaan sel-sel hidup yang harus didukung. Untuk pH, biosorpsi ini larutan yang sangat mempengaruhi penyerapan kapasitas logam berat. Namun, proses dapat terjadi dalam kisaran pH yang luas. Nah, untuk bioakumulasi ini perubahan signifikan dalam pH sangat mempengaruhi sel hidup. Nah, selanjutnya selektivitas. Nah, biosorpsi ini miskin, namun dapat ditingkatkan dengan modifikasi transformasi biomassa. Sedangkan bioakumulasi lebih baik daripada dalam kasus biosorpsi.
Selanjutnya, tingkat menghapuskan. Biosorpsi sebagian besar mekanisme terjadi dengan kecepatan tinggi, sedangkan bioakumulasi laju penyimpanan lebih rendah daripada biopion karena ubin akumulasi antar ruang bawah tanah lama. Selanjutnya, regenerasi dan penggunaan kembali. Biosorben dapat digenerasi dan digunakan kembali dalam bentuk siklus, sedangkan bioakumulasi penggunaan kembali terbatas perantara akumulasi. Selanjutnya, pemulihan logam. Biosorpsi ini dengan airweight yang memadai, pemulihan logam berat dimungkinkan. Sedangkan kalau bioakumulasi, bahkan jika mungkin biomasa tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Nah, yang terakhir itu permintaan energi. Biosorpsi ini biasanya direct. Sedangkan kalau bioakumulasi adalah energi yang diperlukan dalam pengumpulan sel. Nah, berikut adalah referensi yang saya dapat. Berikut merupakan sedikit pembahasan tentang bioremediasi yang meliputi beberapa topik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.